Kembali bersama kami di Sindo Siang pemirsa. Beredar rekaman video saat pasukan Zionis Israel menyergap dan menembaki kapal global Sumut Flotilla sebelum menculik para aktivis dan jurnalis. Penumpang di atas kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla berteriak ketakutan usai Zionis Israel melepaskan tembakan ke atas 6 kapal yang berbeda. Setelah menyergap kapal, tentara Israel juga menculik sejumlah penumpang dan menyita kapal. Dalam siaran langsung di media sosial yang dilakukan penumpang kapal, tentara Israel dengan sengaja menabrak kapal GSF dan menggunakan tembakan meriam air. Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan global Sumut Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, salah satunya 9 delegasi asal Indonesia. Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan global Sumut Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. 87 aktivis dilaporkan mogok makan, memprotes atas penahanan mereka dan menunjukkan solidaritas dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Global Sumut Flotilla melaporkan bahwa 54 kapal dihentikan di sekitar pantai Gaza dengan 480 peserta dari 40 negara, salah satunya Indonesia. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, dikonfirmasi 9 orang delegasi Indonesia juga ditangkap saat mencoba menembus blokade Israel. Pemirsa, 431 aktivis global Sumut Flotilla yang diculik oleh pasukan Zionis Israel di perairan Gaza mengalami intimidasi dan penyiksaan. Pada video yang beredar, sejumlah aktivis mengalami dugaan kekerasan fisik, psikologis, hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. Selain itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memantau langsung penahanan aktivis oleh Zionis Israel, bersorak hingga mengibarkan bendera Israel dan mengintimidasi para aktivis dengan ancaman. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengawal penculikan aktivis global Sumut Flotilla saat mencoba masuk ke perairan Gaza. Pemirsa, ribuan pengemudi ojek online se-Jawa Timur kembali menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. Massa menuntut agar Undang-Undang Transportasi Online segera diterbitkan. Ribuan pengemudi ojek online se-Jawa Timur kembali turun ke jalan sambil berorasi dan membentangkan spanduk tuntutan massa. Aksi ini meneruskan aksi tahun lalu. Massa menuntut agar pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online karena sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional Komisi 5 DPR RI dengan antrian nomor 36. Dari ini kita menuntut Undang-Undang Transportasi Online Indonesia harus terbit. Karena di prolegnas Komisi 5 sudah di antrian nomor 36. Kalau kita tidak dorong atau tidak menjadi prioritas, itu tujuan kami. Karena apa? Regulasi lokal tidak berjalan dengan lancar karena tidak dipatuhi oleh aplikator. Maka kita bergerak untuk undang-undang yang lebih tinggi. Massa mendesak agar tuntutan regulasi segera disahkan dan mendesak pemerintah Jawa Timur memberikan rekomendasi agar perwakilan ojek online mendapat tempat untuk ikut merumuskan regulasi nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Ratusan guru honorer madrasah dari berbagai daerah menggeruduk gedung DPR MPR RI. Para guru menuntut status mereka dapat diangkat menjadi PPPK atau P3K atau ASN melalui perubahan regulasi. Pemirsa, Rabu siang, ratusan guru honorer madrasah dari berbagai daerah menggelar aksi demo di depan gedung parlemen DPR MPR RI. Mereka menuntut pemerintah dan DPR mengakomodasi pengangkatan guru swasta menjadi PPPK atau ASN melalui revisi Undang-Undang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Masa juga meminta agar guru honorer madrasah swasta tidak dianaktirikan, serta mendesak pemerintah memberi perhatian lebih terhadap nasib mereka termasuk soal kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi mengalami kemacetan karena jalan hanya dapat digunakan satu jalur. Sekelompok remaja panik kocar-kacir saat polisi membubarkan tempat nongkrong yang dicurigai terlibat tawuran. Bahkan diantaranya terjatuh ke dalam kali berlumpur. Para remaja ini kocar-kacir tancap gas saat polisi menyatroni tempat nongkrong mereka. Bahkan diantaranya panik hingga terjatuh dan tak berkutik saat diamankan polisi. Saking paniknya nih, salah satu di antara mereka tercebur ke dalam kali yang berlumpur. Para remaja ini dicurigai akan terlibat aksi tawuran setelah petugas menemukan senjata tajam di lokasi mereka nongkrong. Tempat nongkrong tadi dilakukan pemeriksaan, ternyata benar kebetulan kedapatan beberapa benda tajam yang diduga akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus. Waduh, nongkrong kok bawa senjata tajam? Buat apa ya? Kini polisi terus meningkatkan patroli malam hingga dini hari untuk mencegah tawuran dan kriminalitas jalanan yang melibatkan remaja. Warga juga dihimbau nih untuk melaporkan aktivitas kriminalitas melalui layanan darurat kepolisian 110. Dari Jakarta, Miftah Hongani, A-News melaporkan. Pemirsa, viral isu teror pocong yang disebut-sebut menjadi modus kejahatan di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, akhirnya mendapat respon serius dari aparat kepolisian. Polsek Cipondoh meningkatkan patroli dan menghimbau warga agar tetap waspada. Warga Cipondoh, Kota Tangerang dibuat resah dengan teror pocong gadungan. Dalam video yang viral disebutkan pocong gadungan membuat teror dengan menakut-nakuti warga hingga warga tersebut kabur dari rumahnya. Saat itulah pocong gadungan merampok dan mencuri barang-barang berharga dalam rumah. Merespons viralnya informasi tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota langsung meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari. Gini, kalau untuk di Cipondoh sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Gitu. Himbauan buat masyarakat Cipondoh dan Kota Tangerang apa sih, Pak? Intinya ya kita menghimbau untuk warga tetap hati-hati, jaga keselamatan masing-masing. Ya namanya terkait keamanan itu tanggung jawab kita bersama. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan jika menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Sukron, A-News melaporkan.